dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM. Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Mitra di 9 April 2021, ya. Hari Jumat terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Iya, sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan untuk berjumpa, ya, walaupun lewat udara ataupun via virtual, ya. Yes, benar. Dan tentunya sudah hadir juga bersama Dara Umi Anik Retnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda yang berada di Jalan Pegangsaan, tepatnya di Pegangsaan Raya nomor 3, Kecamatan Kelapa Gading. Oke, buat Mitra JC, hari ini tentunya kita akan membahas tentang apa ya? Karena kita akan sebentar lagi akan menuju bulan suci Ramadan. Betul. Tentunya kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan anak untuk beribadah di bulan Ramadan. Seperti apa sih? Karena kan yang namanya anak-anak tuh pasti banyak banget dramanya, ya. Betul. Nah, tentunya hari ini kita akan bahas itu. Dan buat Mitra JC yang saat ini sedang berselancar di media sosial bisa meluncur ke Facebook Radio JC dan boleh tinggalkan komentarnya atau bertanya di kolom komentar, ataupun Mitra JC yang saat ini mendengarkan siaran kami di 107.7 FM bisa bergabung bersama Dara di 0813 1777 3396. Oke, Mitra JC, kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut obrolan kita, Dara mau mempersilakan Umi Anik untuk menyapa Mitra JC. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC yang dicintai Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bertatap muka walaupun secara virtual dan mengudara tentunya, Mbak Dara, ya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan, serta rezeki yang banyak dan berlimpah, dan diberikan anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Iya. Oke, Mbak Dara. Umi, kita karena kan hari ini sudah di penghujung, ya, maksudnya kita akan menuju penghujung bulan Sya'ban, ya. Penghujung bulan Sya'ban, insya Allah kita akan menuju bulan Ramadan. Betul, ya, iya. Biasanya kan ini apalagi anak-anak mungkin di awal-awal semangat, ya, Mi, ya. Di awal semangat, tapi mungkin sekitar hanya beberapa hari udah mulai udah mulai kurang semangat gitu. Pasti dramanya juga banyak, apalagi menjelang sahur gitu kan, ya. Nangis-nangisan. Luar biasa deh pokoknya. Mama di rumah udah tahu dah. Oke. Nah, apa aja sih ini pendampingan atau panduan, ya, untuk orang tua mendampingi anak mengisi waktunya di bulan Ramadan? Ada tipsnya nggak, Mi? Iya, bahwa di dalam setiap kehidupan kita selalu menggunakan tips. Kita mau memasak, membuat kue saja, itu pasti ada tips, ya. Tips agar kue tidak bantat, ya. Jadi segala sesuatu itu pasti menggunakan resepnya. Apalagi ini adalah sebuah bulan suci Ramadan, di mana bulan itu adalah bulan untuk membakar dosa-dosa, di mana semua kesalahan-kesalahan kita itu insya Allah akan diampuni di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan adalah bulan pembakaran, dan diperlukan tips yang sangat hebat, atau tips yang istimewa agar pelaksanaan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini dapat berlangsung secara istimewa, hikmat, dan tentunya terjadi kehangatan di antara keluarga walaupun dilaksanakan pada musim pandemi. Nah, ini penting sekali diperlukan tips-tips dan panduan apa saja sih yang harus diberikan orang tua terhadap anak-anak. Maka banyak sekali yang harus kita Mbak Dara, kita berikan kepada anak-anak, terutama orang tua
dan bekerja sama dengan guru. Karena kalau hanya orang tua tanpa bekerja sama dengan guru, silabus Ramadan ini juga tidak akan tercapai, atau silabus Ramadan yang sudah sekolah berikan, yang sudah sekolah ini atur dengan baik selama 30 hari, apa saja nih obrolan-obrolan atau tema-tema apa yang harus diberikan kepada anak-anak, itu tidak akan tercapai. Nah, bagaimana caranya? Maka diperlukan tips agar anak-anak kita ini dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan senang, dengan berbahagia, dan dengan cara yang membuat dia itu, oh iya ya, aku itu perlu loh, ibadah Ramadan itu ternyata buat orang Islam itu sangat penting loh. Sudah selama 12 bulan kita bergelimang dengan dengan dosa-dosa, maka di bulan ini loh yang kita untuk membakar dosa-dosa. Nah, perlu yang pertama adalah orang tua harus memberikan rasa iman, ya, memberikan keimanan kepada anak-anak, memberikan pengetahuan keimanan kepada anak-anak. Kenalkan dulu kepada anak-anak itu tentang Allah, tentang tauhid, ya, tentang tauhid. Ketika anak-anak tauhidnya sudah benar, mengenal Allah itu sudah dengan segala keyakinannya, nah maka nanti baru kita masukkan tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang pertama itu adalah keimanan tentang kekuasaan Allah, tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala alam raya ini, tentang bagaimana Allah itu menciptakan bunda, menciptakan ayah, sehingga ada dede, maka terpilihlah kita sebagai keluarga. Ini adalah konsep keimanan yang harus kita jabarkan kepada anak-anak dengan sesuai dengan usianya. Tentunya kita tidak bisa menggunakan bahasa yang tidak pas ya dengan usianya. Pilih kata-kata, pilih diksi yang sesuai dengan nalar anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Maka yang dulu pernah Jundub bin Junadah dulu juga berkata, Mbak Dara, bahwa dahulu kami telah bersama Nabi sejak kami masa remaja mendekati usia balik, maka kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Ya, iman ya, ini perkataan dari Jundub bin Junadah. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah itu memberikan pembelajaran tentang keimanan dulu. Ketika keimanan sudah yakin, maka Al-Quran ini yang isinya ini adalah isi Al-Quran ini kan ada hikmah, ada aturan-aturan. Maka ketika keimanan kepada Allah sudah yakin dengan keyakinan yang sangat tinggi, maka aturan-aturan itu, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran akan mudah diikuti, ya, akan mudah diterima. Yakin dulu, yakin keimanan, yakin dengan penguatan akidah yang kuat, anak-anak sudah semuanya, apapun yang terjadi pada kita ini adalah sudah takdir Allah. Kita berikan, ini bintang ini Allah loh menciptakan. Nah, kita bisa bernapas dengan gratis, ini Allah loh menciptakan. Coba kalau hari ini kita nggak bisa napas, udah berapa juta kita sudah bayar. Nah, itu adalah rasa keimanan anak-anak kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan nalarnya tadi ya. Saya pernah punya pengalaman pribadi, Mbak Dara. Saya menceritakan kepada anakku, nah ini dalam masjid ini rumah Allah loh, nah aku bilang gitu ke anakku. Anakku juga kritis, ini masjid, berarti Allahnya banyak ya, Mi? Ya, itu pernah anakku bertanya itu, Allahnya banyak dong, Mi? Ya, itu juga harus kita berikan dalar. Nak, kamu kan bisa, kamu punya rumah di sini, punya rumah di Koja, punya rumah di Semper, punya rumah di Bendungan Batik, atau punya rumah di Bandung, misal di Bogor, atau juga rumah kamu kan satu. Kita pakai nalar juga, nalar memang seusia mereka. Tadi kembali lagi bahwa sahabat itu Jundub bin Junadah ya berkata bahwa dahulu Rasulullah itu mengajarkan keimanan dulu, baru mengajarkan Al-Quran. Jadi tips yang pertama adalah mengajarkan keimanan.
kepada anak. Nah, mungkin ada tips berikutnya nih. Iya. Setelah anak-anak ini sudah yakin, maka yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan rasa syukur kita kepada Allah ya. Anak-anak ini kita ajarkan bagaimana bersyukur kepada Allah. Apa yang kita terima hari ini adalah semuanya datang dari Allah. Mencintai anak ini dapat mencintai Allah dengan dengan kebesarannya. Ini perlu Mbak ya, kita perlu jelaskan kepada anak-anak dengan contoh-contoh real gitu. Pernah kan Mbak Dara dulu ya menjelaskan kepada anak-anak kan sering ya, anak ini adalah datang, ini Allah loh yang kasih, ini Allah yang kasih, ini bukan dari Umi cuma sebagai perantara, tapi ini adalah Allah yang kasih ini. Jadi bersyukur itu hanya kepada Allah dan berterima kasih mungkin kepada orang tua berterima kasih pada orang tua, dan yang kedua adalah bersyukur kepada Allah atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita ini. Selanjutnya adalah kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada anak-anak. Biasanya anak-anak kan rewel ya kalau sudah menjelang Ramadan ya. Mungkin pertama tadi kayak Mbak Dara bilang, oh ya oke, aku mau puasa. Tapi ketika sudah di perjalanan, di tengah dia sudah mungkin pagi sudah semangat, mungkin zuhur sudah mulai haus ya. Ini sebagai orang tua harus sabar yang pertama. Yang kedua adalah kita hibur anak-anak kita hibur, kita ajak dia untuk bercerita-cerita, kita ajak anak-anak ini untuk melihat gambar-gambar supaya rasa hausnya ini hilang, dialihkan dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Cuman kita cari momen-momen yang pengalihannya ini memang yang membuat anak-anak itu senang. Mungkin permainan-permainan yang lagi yang lagi in itu permainan itu Mbak yang nggak ngerti deh. Anakku tuh beli kemarin itu nangis tuh dia beli. Nah mungkin permainan-permainan yang anak-anak suka itu kita alihkan. Jadi kita hadapi anak-anak yang sedang ngambek itu dengan cinta kasih. Ya, jangan sampai jangan sampai anak-anak ngambek kita ikut ngambek, anak-anak marah kita ikut marah. Nah jadi sehingga yang ada di rumah ini menjadi yang harusnya Ramadan ini menjadi bertambahnya kesabaran, bertambahnya cinta kasih, malah berubah, bertambahnya amarah, bertambahnya rasa permusuhan. Anak bermusuhan kepada orang tuanya begitu, aku udah capek loh nyariin kamu uang, masa kamu mau suruh puasa aja nggak mau. Itu kan mungkin kalau orang sudah dewasa bisa ya, cuman kalau anak-anak kan nggak bisa. Maka yang ada adalah permusuhan. permusuhan mama marah, orang tua marah, ibu marah, ayah marah, anak ngambek, akhirnya suasana Ramadan jadi kacau, tidak menjadi syahdu. Harus dijalani dengan rasa senang gitu ya. Iya, karena barang siapa yang, kalau kita menyayangin orang, maka orang juga akan menyayangi kita kan ya Mbak ya. Maka ketika kita sayangin anak-anak kita, ketika dia ngambek kita rangkul, kita berikan hal-hal yang memang membuat dia senang, nah itu juga nantinya anak juga akan membalas hal yang serupa kepada kita. Jangan sampai anak yang ngambek diancam, ngambek terus nggak mau kasih jajan ya. Itu jangan ya, itu main dulu gitu ya, kalau orang tua dulu mungkin begitu ya Mia. Karena beda zamannya. Kalau dulu mungkin disebutnya apa ya Mi? Anak zaman yang yang kolonial ya, kita bahasa nih ya. Iya. Kalau sekarang biasa anak dengan diktator ya, dengan tipe orang tua yang diktator, tapi hari ini semuanya harus perlu demokratis ya. Kita ajak anak ini untuk ngobrol hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita hanya diktator saja kepada anak, tapi anak-anak tidak mengetahui apa maksud dari diktatornya orang tua ini. Maka
latih anak puasa dengan cinta dan kasih, sehingga melihat Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh cinta, Ramadan yang penuh mubarok ya, Ramadan yang penuh memberikan kebahagiaan buat anak-anak kita. Dan yang tidak bisa kita tinggalkan lagi juga adalah kita sebagai orang tua itu role model ya Mbak ya, role model. Bagaimana kita melatih anak-anak sholat taraweh ya, sedangkan kita tidak sholat taraweh ya. Nah, ajak anak ke masjid, ajak anak mendengarkan pengajian, bermain TikTok pun dia TikTok yang bermanfaat ya, TikTok yang pengajian kan banyak itu ya. Jadi TikTok itu tidak hanya negatif ya, jadi cari konten yang positif. Betul sekali. Anak-anak suka itu bermain TikTok ya, maka kalau cuman dilarang jangan dan tidak boleh itu kan pasti anak protes ya, pasti anak protes. Jadi yang bisa kita lakukan adalah arahkan ke hal-hal yang positif. Sebab kalau tidak kita arahkan ke hal-hal positif, pastinya dia akan memilih yang negatif. Kalau sudah negatif nanti akan sulit untuk membentuk menjadi pribadi yang positif ya. Jadi ini role model, kita bilang nak sabar, puasa itu melatih kesabaran loh, tetapi orang tuanya berbicara dengan nada yang keras ya, sabar sih ya, itu artinya kan role model juga. Gimana sih kata bunda kok aku disuruh sabar, bunda sendiri aja cara ngomongnya tidak sabar ya. Ya itu maka kita adalah role model, maka ucapkan kata-kata yang memang memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kalau kita nak jangan marah ya, kita harus sabar di dalam melihat kelakuan anak-anak kita. Nggak usah marah sih gitu, tapi kita marah dalam menyampaikannya ya. Atau ketika anak-anak kita tuh ngomong kasar ya, kita jangan nak, coba kamu sudah ngomong kasar, ngomong halusnya begini loh, ayo Umi mau dengar, seperti itu. Jadi ucapkan, jadilah kita menjadi role model yang baik buat anak-anak kita ya. Kalau anak-anak disuruh sholat ya, kita sebagai orang tua sholat terlebih dahulu. Kita meminta anak-anak sabar sih, puasa ini melatih kesabaran ya. Bunda jangan mengeluh di depan anak-anak ya, jangan mengeluh tentang pekerjaan, capek banget aku hari ini. Oh ya, artinya kan anak-anak sudah melihat, oh bundanya juga sudah kehilangan rasa kesabarannya ya, capek apa boleh, memang menyatakan lelah boleh, tapi lebih baik kita tetap di depan anak-anak kita itu dengan cara senyum ya. Senyum ini harus kita berikan pertama kali kepada anak-anak. Karena apa? Kita adalah role model. Tunjukkan senyuman pada segala kesempatan. Sehingga anak-anak juga akan mengungkapkan hal yang sama. Senyum dulu walaupun dia kesel, dia senyum dulu walaupun dia sudah gak enak hatinya, pengen marah gitu. Cuma senyum dulu aja dulu, senyum aja dulu. Nanti anak-anak pasti akan mencontoh hal itu. Selanjutnya kalau kita berpuasa Mbak, kadang-kadang kan orang tua, udah nanti kamu saya kasih 10.000 gitu ya. Imbalannya ya, imbalannya. Sebaiknya kalau kita berpuasa kepada anak-anak kita, jangan kita bicarakan imbalan di awal. Jangan bicarakan imbalan itu nggak usah di awal. Kenapa? Kalau kita membicarakan imbalan di awal, itu anak-anak mungkin sebagai bahan, ini kan sebagai hanya bahan motivasi saja. Tetapi hati-hati, terkadang motivasi itu menghilangkan keikhlasan gitu. Sedangkan momen Ramadan ini adalah tujuannya itu untuk melatih keikhlasan. Mungkin ketika kita anak-anak itu lomba berenang, lomba lari, lomba bernyanyi, kita bisa kasih motivasi. Nanti kalau kamu menang kamu dapat ini. Memang yang dibutuhkan pada saat itu adalah prestasi, ya, prestasi. Tetapi ketika Ramadan ini kita butuhkan adalah anak-anak ini belajar untuk ikhlas, belajar untuk bersabar. Dan keikhlasan ini adalah ridha Allah dengan izin Allah ya, keikhlasan yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah. Maka mari nak kita ajarkan kepada anak-anak kita, yuk kita berpuasa, karena puasa ini tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Tapi kalau yuk kamu puasa, nanti selesai puasa setiap hari Umi kasih uang misal 10.000,
dia puasanya karena uang 10.000. Nah, nanti akan terbiasa pola-pola ini anak-anak gunakan di dalam beribadah yang lainnya. Pola-pola imbalan, pola-pola hadiah ini juga membuat mereka adalah oke, kalau aku sudah melakukan kebaikan aku dapat apa, kan gitu Mbak. Karena pola itu sudah tertulis lah ya di dalam otaknya bahwa setiap kali aku melakukan kebaikan pasti aku akan mendapatkan imbalan. Nah, sedangkan imbalan itu kan tidak hanya berupa materi. Nah, saatnya Ramadan inilah kita memberikan kepada anak-anak kita imbalan di awal. Saatnya kepada anak-anak kita untuk kita memberikan ikhlas dulu kepada Allah. Makanya diberlakukan orang tua, jangan berikan imbalan di awal. Tetapi kalau terakhir nanti dia selesai, berikan pujian, berikan rasa terima kasih, berikan hadiah di akhir. Cuman kita juga harus memberikan bahwa hadiah ini datangnya dari Allah. Bunda, ayah hanya sebagai perantara, rezeki yang memberikan Allah. Alhamdulillah hari ini kamu sudah selesai melaksanakan ibadah selama 30 hari, puasa Ramadan kita sudah selesai, ini hadiah buat kamu. Tapi kita tidak usah bicara di awal, ya. Di akhir ini dikasih ya. Tapi nggak dijanjikan ya gitu. tidak dijanjikan karena kalau dijanjikan nanti akan terpola bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan imbalan. Sedangkan setiap perbuatan kita tidak bisa memastikan bahwa akan mendapatkan imbalan dalam setiap kali aktivitas kita, dan imbalan itu tidak bisa kita ungkapkan dalam bentuk materi saja, ya. Kita harus biasakan kepada anak-anak kita bahwa setiap apa yang kita lakukan ini adalah mencari ridha Allah. Momen puasa ini adalah momen puasa yang paling tepat bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya bahwa segala sesuatu yang dilakukan tujuannya satu, mencari ridha Allah. Jadi tipsnya sudah diberikan sama Umi Ani. Satu lagi ya Mbak, sabar nih. Sabar. Jadi orang tua harus membiasakan diri bersabar. Ya, sabar benar harus menghadapi anak-anak. Kita udah letih, ya, kita udah puasa, udah letih, udah capek. Ternyata anak-anak rewel. Ini adalah perlu kesabaran, ya. Proses pendidikan pun yang dilakukan Allah adalah perintahkanlah kepada keluargamu untuk bersabar, ya. Untuk bersabar, ya. Didiklah kamu kerjakan sholat dan bersabar, kan gitu ya Mbak, ya. Artinya kesabaran itu memang dipesan secara khusus oleh Allah, ya. Kenapa seperti itu? Karena proses kesabaran itu membutuhkan pengelolaan emosi yang sangat berat. Ya. Di saat kita letih, di saat kita lapar, haus, menghadapi anak yang rewel, tentunya kita sudah pusing, ya, payah. Kita harus sabar di dalam menghadapi situasi dengan anak-anak kita, sabar menghadapi suasana yang terik, panas, ini harus sabar. Menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah sabar dicontohkan kepada anak-anak, ini akan menjadi karakter, kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan dijadikan membudaya, akhirnya menjadi karakter hidupnya, bahwa hidupnya dia ini adalah bersabar. Dan ini adalah perintah khusus dari Allah. Mengapa seperti itu? Ya tadi itu Mbak, karena perlunya pengelolaan emosi yang sangat berat, melunturkan ego-ego, perasaan-perasaan itu kita kelola sebaik mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif yang keluar dari ekspresi tubuh kita, ekspresi wajah kita. Yang ada adalah senyuman, kesabaran, bagaimana supaya lingkungan yang ada ini merasa nyaman dengan diri kita. Sabar. Itu dulu, ya. Tadi yang pertama adalah keimanan, cinta kasih,
kemudian apa ya, role model, terus tidak memberikan imbalan di awal, tidak memberikan imbalan di awal, dan sabar. Ini yang terakhir, Mi. Ya, sabar ya Mbak. Ini orang tua harus sabar banget pokoknya deh. Jangan cuma sabar, saya mah sabar Mi gitu, tapi giginya brutal gitu ya. Gerahamnya bertemu ya. Oke. Nah, itu adalah tips-tips untuk para orang tua ya ketika menghadapi bulan Ramadan ya. Iya. Nah, tentunya Dara mau tanya nih, Kasih Ananda sendiri. Ini kan tinggal menghitung hari ya. Iya. Mungkin kita jangan nyanyi, Mi. enggak ya. Enggak, aku enggak nyanyi. Ya, tinggal menghitung hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Bulan Ramadan. Kira-kira di Kasih Ananda, karena kan masih PJJ ya, Mi? Iya, hari ini masih PJJ. Program apa sih yang sudah dibuat, atau ada program khusus kah yang dibuat di bulan Ramadan? Yes, pasti. Di Kasih Ananda sendiri ya, di SD Kasih Ananda kami sudah mempersiapkan silabus dalam Ramadan, nanti menghadapi Ramadan. Tentunya jadwal pembelajaran pasti akan berubah. Pembiasaan juga pasti akan menyesuaikan dengan dengan bulan Ramadan. Pembiasaan yang diberikan kepada anak-anak ini pembiasaan misalnya tadarus bersama di sebelum belajar, terus menulis huruf hijaiyah, keterampilan di dalam pramuka ini kan ada beberapa keterampilan yang tetap kita berikan, terus tahfiz, keputrian, ini seperti halnya rutinitas sehari-hari kita tetap berikan kepada anak-anak. Terus untuk khusus Ramadan sendiri, kami di SD Kasih Ananda ini membuat Ramadan for Kids ya Mbak ya. Ramadan for Kids. Tentunya ada pembinaan kepada orang tua tentang tips-tips tadi, seperti ayo orang tua tanamkan keimanan kepada anak-anak. Karena program yang ada di SDS Kasih Ananda, tentunya kami akan melalui Zoom meeting atau secara virtual memberikan pengarahan kepada orang tua bagaimana tips-tips apa ini yang bisa kita berikan kepada anak-anak tentang bagaimana mempertebal keimanan, bagaimana kita mempertebal kesabaran. Nah, tentu kita akan berikan parenting ini kepada orang tua supaya orang tua ini sabar dalam menghadapi anak-anak ya. Dan kita akan berikan silabus Mbak Dara ya. Silabus selama Ramadan ini. Jadi silabus hari pertama sampai silabus hari ke-30, obrolan-obrolan apa saja sih yang harus dibahas ya, yang harus dibahas oleh orang tua dengan anak. Misal hari pertama nih, hari pertama biasanya kita bicarakan tentang manfaat puasa. Puasa ini apa sih? Gitu. Obrolan-obrolan itu yang harus kita coba kita obrolan yang bermanfaat ya. Obrolan bermanfaat kita coba diskusikan, kita coba obrolkan dengan anak-anak kita ya. Jadi yang pertama orang tua punya silabus dulu. Kita berikan silabus ini yang sedang saya pegang ini Mbak Dara ya. Ini adalah silabus tentang anak-anak SDS Kasih Ananda, bagaimana dia yang instrumen apa saja yang dia siapkan ya, diantaranya seperti ini Mbak. Ini adalah penanda harian ya. Ini penanda. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Ini adalah penanda harian. Di sini kita sudah tulis dari mulai angka 1 sampai angka 30. Jadi anak tinggal checklist di sini. Dibuat tabel ya nih ya? Ya, dibuat tabel. Dibuat tabel, kolom, dibuat semenarik mungkin. Ini ya, semenarik mungkin. Kita buat tanggal 1 sampai 30 hari. Diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Pertama, misal anak-anak ini berpuasa, hari ini nih puasa, kita boleh checklist. Gini ya. Kita silakan di checklist anak-anak,
tanggal 1 puasa, aku tanggal 2 nih batal, kita silang. Oh, checklist lagi sampai di hari terakhir, nanti di sini kita jumlahkan berapa yang batal. Oh, 2, berarti punya hutang 2 loh ya kamu, seperti itu. Ini Mbak ya, ini yang harus Itu yang panduan ya. Ya, ini adalah penanda harian. Ada juga kita memberikan instrumen tentang checklist aktivitas harian. Checklist aktivitas harian dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, ini kepotong sampai tanggal 30. Di sini ada beberapa tabel. Ada tabel sahur, puasa, sholat 5 waktu, bacaan Quran, taraweh, dan amal baik. Kita bikin apa ya Mbak namanya ya? Mozi ya? Mozi atau simbol ya? Simbol-simbol yang memang anak-anak ini menarik. Anak-anak ini mungkin suka ya. Stiker-stiker gitu. Stiker-stiker, kita berikan anak-anak stiker-stiker. Misalnya hari pertama puasa sahur kita boleh checklist. Atau kalau Bunda punya bintang-bintang kecil, ya bisa ditaruh di sini, bintang, tanda bintang, stiker tanda bulan itu kan ada ya. Nah, ini kita stikerkan di sini, kita tempel. Kalau nggak punya ya kita checklist saja. Setelah hari pertama ini anak kita sahur, oke kita checklist. Sudah puasa makan dan minum, tidak ya kita checklist. Sholat nih, ini sholat ada 5 nih Mbak Dara ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 kan 5 kali ya kita sholat ya. 5 kali. Misalnya ini diawali dengan sholat subuh. Sholat subuh, sholat duhur, maghrib, isya ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah di sini nanti anak silakan menceklis. Kita checklist. Oh misalnya hari ini memang perlu kejujuran ya. Perlu kejujuran. Dan orang tuanya pun harus jujur. Karena nanti perlu kejujuran. Karena lembaran pertama dan lembaran kedua ini nanti akan dikumpulkan. Dikumpulkan berarti guru melihat. Guru melihat sudah sejauh apa anak-anak aktivitas di dalam kegiatan selama Ramadan. Nah, ini misalnya sholat subuh, checklist. Oh, enggak sholat subuh ya dikosongin saja. Di situ ketahuan anak, oh ternyata dalam sehari anak hanya sholat 2 kali, misal maghrib sama isya. Kenapa? Subuhnya, tapi kalau Ramadan kayaknya subuh nggak kesiangan ya Mbak ya. Mungkin kalau maghrib ini kelelahan, kalau duhur ya kepanasan kamu sholat ini katakan anak. Ini Bunda harus mengingatkan jangan sampai tidur bareng sama-sama nggak sholat duhur. Jam-jam bobo siang ya. Jam-jam bobo siang. Jadi mendingan kalau mau tidur dulu sebelum duhur. Itu yang diajarkan Rasulullah ya. Sebelum duhur tidur sebentar 10 menit untuk persiapan sholat duhur. Kan kalau kita sudah fresh tidur sebentar, sholat fresh ya Mbak. Duhur selanjutnya boleh tidur sebentar, terus asar sudah ada checklist. Habis asar tidur lagi. Oh no, tidak boleh ya. Habis asar jangan tidur ya. Karena asar ini adalah waktu-waktu yang memang dilarang untuk tidur ya. Dilarang untuk tidur. Kalau menurut hadisnya itu menyebabkan penyakit gila ya. Gila. Ternyata ketika kita diteliti secara alami, secara bukan secara alami ya, secara keilmuan Mbak ya, diteliti keilmuan. Ternyata cahaya matahari yang sore itu membuat energi kreativitas kita itu terbangun. Jadi sayang sekali kalau di antara energi-energi alam, warna-warna alam ini kan terkadang mempengaruhi daya kreativitas kita. Memang Allah sudah ciptakan untuk duhur itu asar itu adalah waktu-waktu yang sangat kreatif. Ibu-ibu asik-asiknya membersihkan rumah. Itu sebenarnya tidak lepas dari cahaya matahari ya, cahaya alam, cahaya matahari yang memang diberikan Allah memang untuk membangun daya kreativitas kita. Itu tadi. Ya, ini untuk sholat asar. Selanjutnya adalah bacaan Quran.
bisa di checklist ini untuk bacaan Di checklist atau ditulis ayatnya, Mi? bisa disesuaikan. Misalnya kalau misal hari ini aku membaca ayat Al-Baqarah 1 sampai 2, 1 sampai 5 misal, atau sampai Ain, sampai Makro gitu ya. Bisa ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya. Boleh bisa. Mungkin ini contoh saja. Nanti bisa mungkin di kelihatan ya. Bagus kelihatan. Ini adalah, kita ulang lagi, ini aktivitas harian seperti tanggal 1 sampai tanggal 30 sudah ada. Sahur anak bisa checklist, puasa ini bisa checklist. Ini adalah sholat 5 kali dalam sehari, anak bisa di checklist. Al-Quran mungkin bacaannya ayat berapa, surat berapa, silakan ditulis di sini. Taraweh silakan di checklist. Amal baik ditulis nih, misal amal baik ini hari ini misal sedekah misal, aku sedekah 5.000, tulisin di sini 5.000. Nggak apa-apa, ditulis saja di sini. Sedekahnya mungkin aku amal 1.000, atau aku membantu orang tua, sedekah ya, membantu orang tua, atau infaknya berapa, tulis saja nih amal baiknya kita apa. Aku membantu orang tua misal. Kalau mau lebih bagus ditambahin lagi nih Mbak, mungkin hal-hal negatif apa nih hari ini yang sudah dilakukan, bisa saja. Ini kan hanya dasar ya, ini hanya dasar, bisa dikembangkan sekreativitas mungkin ayah bunda bisa lebih kreatif untuk mengembangkan instrumen aktivitas anak. Kalau anak-anak diberikan instrumen ini akan terlihat akan terlihat kegiatan ibadah dia selama 1 bulan penuh, akan terlihat apa saja yang sudah dilakukan, sejauh apa saja. Jadi ada ukurannya, ada barometernya, itu sangat jelas. Berapa 1 bulan sudah melakukan infak, dalam 1 bulan berapa kali sholat yang bolong, nah seperti itu. Nah, aktivitasnya tadi belum ini ya, yang tadi ini mungkin ini adalah penanda harian di sini. Ini adalah penanda harian. Bunda bisa bikin penanda harian itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita awalin dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Silakan Bunda yang misalnya tanggal 1 nih anak-anak puasa, silakan di checklist. Yang mengerjakan ini anak-anak sendiri, biar anak-anak bertanggung jawab, jangan Bunda yang ngerjain ya. Jadi anak-anak hanya memantau ya, Bunda hanya mengingatkan dan memantau saja. Silakan di checklist, anak-anak akan suka sendiri. Kalau tidak di checklist, berikan saja stiker-stiker ya, stiker-stiker yang banyak kan di tukang-tukang fotokopi itu kali ya Mbak ya. Banyak. Itu silahkan saja diberikan stiker-stiker atau di checklist ya. Nanti ya Bunda ya paham ini insya Allah ya. Kalau nggak paham nanti bisa hubungin Mbak Dara, minta nanti boleh ya, akan saya berikan nanti soft copy-nya mungkin Mbak Dara bisa kirim kepada ayah bunda yang membutuhkan, mungkin dalam bentuk PDF ya Mbak ya. Ayah bunda tinggal nanti print yang berwarna, tempel di tembok. Kalau anaknya 5 ya bikin 5, anaknya 2 ya bikin 2 di situ. Nah, di sini kelihatan jelas aktivitasnya dan dengan penanda berapa kali anak-anak kita berpuasa dan berapa kali anak-anak kita batal dalam berpuasa. Ini adalah melatih kejujuran dan melihat sejauh apa anak-anak kita di dalam berpuasa, barometer ya, ukuran anak-anak kita di dalam berpuasa. Itu Mbak Dara ya. Oke. Penanda harian yang ini instrumennya, salah satunya penanda harian. Kemudian juga ada checklist aktivitas. Dan masih ada lagi ya Mi ya, masih ada berapa? Mungkin ada instrumen lagi. Instrumennya ini instrumen untuk ayah bunda ya. Instrumen untuk ayah bunda misalnya ini topik harian. Topik harian. Ini topik harian saya buat seperti ini.
Ayah bunda bisa mengembangkan sendiri, bisa dikembangkan nanti ya, bisa dikembangkan sendiri. Inilah topik harian, misal obrolan Ramadan bersama anak. Hari ke-1 apa sih yang harus kita obrolkan ke anak sehingga anak-anak ini dalam 1 bulan kita sudah pastikan oh silabus saya tercapai. Jadi obrolannya harus bermakna kepada anak-anak. Misal hari pertama ini mengapa berpuasa, kita menceritakan mengenai puasa sebagai salah satu rukun Islam dan latihan untuk membangun kebiasaan baik. Kemudian ajarkan tata cara berpuasa dan apa saja yang membatalkan puasa. Nih, apa saja yang membatalkan puasa? Ini pada pertemuan pertama. Ya, silabus pertemuan pertama, apa saja yang membatalkan puasa. Selanjutnya silabus yang kedua ini pentingnya niat, innamal a'malu binniat, ya, pentingnya niat. Ini apa saja pentingnya niat. Setelah itu Ramadan di masa Rasulullah itu seperti apa. Nah, ini kita sudah buatkan silabus bersama ayah bunda, sudah ada sampai hari yang ke-30. Misalnya ini hari 21. Hari ke-21 ayah bunda nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Ramadan mengenai bagaimana sih, apa sih keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, selanjutnya sampai hari ke-25 misalkan mengajarkan keutamaan Idul Fitri. Ini sudah menjelang Idul Fitri, kita ajarkan keutamaan Idul Fitri gitu ya. Sampai hari ke-30 ini silabusnya. Refleksi bersama pada malam Id, sempatkan berefleksi bersama anak, sampaikan bahwa orang tua bangga karena anak telah berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas yang bermanfaat. Tekankan bahwa setelah Ramadan orang tua dan anak akan tetap berkomitmen membangun kebiasaan baik bersama. Ini refleksinya. Kalau seandainya silabus ini benar-benar dijalankan dengan baik, maka Ramadan ini sangat sangat istimewa dan momen yang pas untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Silabus ini karena apa? Sudah diawali hari pertama, apa sih puasa itu? Hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa? Hari kedua, bagaimana niatnya? Oh, momen menjelang Idul Fitri, apa sih Idul Fitri itu? Sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kayaknya itu menurut saya seandainya ini benar-benar kita terapkan, ayah bunda mampu untuk mengajarkan sesuai dengan silabus. Puasa Syawal itu apa sih? Misal, tentunya anak-anak itu akan mengerti banget tuh makna Ramadan itu apa gitu. Ya. Kalau istiqomah dan disiplin. Iya, mungkin diperlukan istiqomah dan disiplin ini yang bisa. Mungkin di awal-awal semangat ya, checklist. Iya. Di akhir-akhir udah mulai godaannya udah banyak gitu kan. Iya, bener. Tapi harus tetap itu tadi disiplin. Ya. Disiplin dan sabar ya. Sabar. Sabar ya. Jadi sabar itu bukan hanya marah saja. Justru sabar yang paling berat itu adalah bersabar di dalam hal kebaikan. Ya, itu luar biasa, membutuhkan pengorbanan dan tatanan hati yang sangat berat. Sholat membutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar, buru-buru. Sholatnya buru-buru atau capek nggak mau sholat. Ya, maka kesabaran yang paling berat adalah kesabaran ketika menjalankan kebenaran. Kalau maksiat kan nggak usah sabar, Mbak. Oke, itu mungkin Mbak ya yang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk Ramadan for Kids ini. Yang pertama, tips orang tua tentang bagaimana itu keimanan harus kita ajarkan kepada anak-anak, tentang jangan memberikan hadiah di awal, menjanjikan hadiah di awal, kesabaran harus kita ajarkan kepada anak. Jadi menjadi role model,
kita sendiri yang jadi role model. Nggak perlu, jangan kita contoh tuh ustadzahmu jauh, ustadzah jauh nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi yang Kelihatannya kalau ditemuin ya. jadi yang dicontohkan adalah orang tua terlebih dahulu. Atau kedua, supaya anak kita bahagia dan terkontrol apa saja aktivitasnya, buatkan tadi instrumen aktivitas harian seperti tadi yang kita contohkan, Mbak ya. Dan buat quality controlnya tentang ya hari ini puasa atau tidak, ya batal atau tidak, itu kan quality control. Maka yang di quality control itu tidak hanya barang, ya barang jual quality control tidak, tapi puasa pun harus ada quality controlnya. QC-nya ya. Oke. Itu tentang kita bagaimana orang tua menghadapi bulan Ramadan, mengajarkan kepada anak-anak. Iya. Dan memang tadi ya harus sabar gitu kan. Iya. Karena di dalam baik aja kita harus bersabar, apalagi ketika marah ya Mi, atau ketika emosi sedang memuncak. Iya. Itu luar biasa itu untuk menekan emosi kita tuh kayak gimana gitu kan. Nah, jadi dari instrumen yang tadi Umi kasih lihat, ada checklist aktivitas, ada penanda harian dan silabus topik harian. Nah, Dara mau tanya yang topik harian ini itu ada waktu tertentu nggak sih Mi? Kita berikan ke anak tuh waktunya kapan yang paling enak gitu, yang paling waktu yang paling enak ini juga menyesuaikan psikologi anak-anak, menyesuaikan. Jangan kalau ngambek tiba-tiba kita ngobrol, itu kan juga nggak mungkin ya. Jadi pilih waktu yang memang waktu itu isi waktu yang istimewa, di mana ada kedekatan antara ayah dan bunda dengan anak. Ayah, bunda dan anak ini ada kedekatan, seperti mungkin ketika waktu makan bareng, ya, menjelang dengan kegiatan lain. Ya, menjelang tidur itu enak ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Terus mungkin sambil memasak, anak-anak sambil masak kita jelaskan anak-anak. Terus jalan-jalan sore-sore ngabuburit ya. Nah, itu kita berikan kepada anak-anak itu. Jadi silabus ini adalah pegangan kita selama 30 hari tentang bagaimana teknik penyampaian kepada anak-anak. Itu carilah waktu momen yang tepat buat anak-anak. Jangan sampai kita mencari momen ketika anak-anak ngambek. Cari momen anak-anak yang memang lagi happy, yang lagi cocok untuk kita ngobrol. Nah, itu kita ngobrolin itu. Jadi selama 30 hari obrolan yang sudah ada di silabus. Jadi jangan sampai ngobrolin orang di Ramadan. Obrolan, maka diperlukan silabus untuk supaya apa? Ya, supaya ayah bunda tahu topik-topik apa nih yang harus dibicarakan kepada anak-anak. Kadang-kadang kan orang tua juga apa sih yang diomongin ke anak-anak gitu ya, bingung mau ngomong apa ke anak-anak di waktu saat kita sudah lelah dalam pulang bekerja. Terkadang anak-anak cuma ngadu, orang tuanya ya udah nanti Umi marahin deh, ya udah nanti Umi pukul deh. Enggak. Sekarang ini berikan topik-topik menarik ya, topik-topik menarik ya, mungkin saat momennya saja yang dipilih, saat berkendara mobil mungkin ya, anak-anak sedang kita ajak untuk jalan-jalan. Banyak ya Mbak ya, hal-hal ya, banyak sekali ya. Mungkin bisa ditentukan oleh beliau atau ayah sendiri di rumah ya. Iya, selesai sholat jamaah juga bisa. Mungkin sholat jamaah, mungkin yang tidak sholat jamaah yang maghrib ya, ya, atau isya ya. Kalau isya mungkin biasanya ke masjid ya, ke masjid ya. Bisalah sholat berjamaah kapanpun itu. Pokoknya carilah waktu-waktu momen-momen yang memang momen-momen yang anak-anak itu bisa diajak untuk ngobrol enak gitu. Nah, untuk ada nggak sih batas usianya nih kalau misalkan model silabus seperti ini atau instrumen yang dibuat oleh Kasihan Anda ini, apakah hanya khusus untuk anak SD ya, atau bisa juga dipakai untuk anak remaja yang mungkin tahap SMP atau mungkin
juga buat balita gitu ya, balita yang usia 3 tahun, yang 2 tahun kan udah mulai diajarkan ya. Bisa. Jadi kalau untuk usia yang ini pastinya kita buat untuk usia SD ya. Karena kan memang kami berkecimpung ya, program Kasih Ananda SD Kasih Ananda. Jadi kita buat memang program ini untuk anak-anak SD Kasih Ananda, dan nanti akan kita share dalam bentuk PDF dan orang tua nanti print sendiri. Hasil akhir anak-anak orang tua itu akan berikan kepada kita hasil akhirnya. Nah, selanjutnya apakah ini bisa diterapkan untuk anak-anak jenjang umur 4 tahun, 5 tahun? Sangat bisa sekali. Cuman menggunakan pendampingan, karena kan anak umur 4-5 tahun belum mampu membaca. Dek, kamu sudah puasa ya, Dek? Yuk kita kasih tanda ini yuk, stiker yuk, nomor 1. Atau mungkin kalau usia balita gitu kayak baca-bacaan doa-doa pendek ya. Bisa dimodif seperti itu. Jadi ini adalah panduan dasar. Nanti modifikasi kita serahkan kepada orang tua. Jadi ini adalah panduan dasar. Nah, bagaimana untuk anak-anak SMP, SMA? Sangat bisa sekali, mungkin dengan dimodifikasi sesuai dengan jenjang umurnya, sesuai dengan jenjang nalarnya ya. Kalau ini kan memang anak-anak SD, moji-moji simbol-simbol begini kan anak-anak SD. Tapi kalau anak-anak SMP mungkin tidak perlu simbol kali ya, sederhana, mereka sudah tahu bagan-bagannya apa. Ya bikin semenarik mungkin itu ya untuk guru-guru yang ada di jenjang atas. Kalau ini kan jenjang SD, maka kita sesuaikan dengan umurnya anak-anak SD 7 sampai 12 tahun ya. 12 tahun, 13 tahun ini ya. Oke. Ya, kita sudah di akhir ya. Ya. Sudah di menit ke-40 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan ini seru sekali ya, menjadi tambahan ilmu juga bagi para orang tua ataupun guru yang sedang menyimak atau mendengarkan siaran kami ini tentang panduan atau pendampingan orang tua untuk anak dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah, tadi sudah di-share juga tentang tips-tipsnya, dan juga Umi Anik juga sudah memberikan tentang instrumen apa aja yang perlu dibuat ya, yang perlu diberikan kepada dan anak. Nanti kalau misalnya ada yang WA Mbak Dara tentang minta instrumen, insya Allah akan saya kasih. Oke, nah buat mitra JC nih yang ingin mendapatkan instrumen untuk Ramadan for Kids bisa menghubungi di 0813 1777 3396, atau mitra JC bisa inbox langsung di Facebook Radio JC ya. Boleh dengan format ketik nama, mau dong panduannya gitu, panduan Ramadan for Kids-nya. Nah, itu nanti insya Allah akan Dara berikan ya. Dan sudah diizinkan juga sama Umi Anik ya, jadi Dara akan insya Allah akan berikan ketika mitra JC memang benar-benar membutuhkannya ya. Jadi yang membutuhkan boleh langsung inbox di Facebook Radio JC. Nah, tentunya kita sudah di akhir perjumpaan. Iya, benar ya. Dan insya Allah di pekan depan kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga masih diberi kesempatan ya, Mi ya. Amin, insya Allah umurnya sampai ya Mbak ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, mungkin Umi menyampaikan sepatah dua kata. Iya, Ayah Bunda, bahwa Ramadan ini adalah momen yang sangat istimewa untuk membangun kedekatan dengan putra-putri tercinta kita. Mari kita bangun kedekatan dengan silabus yang tepat, dengan kreativitas yang membangun, dan jangan lupa untuk mengukur kecapaian anak-anak kita di dalam melakukan puasa Ramadan ini atau aktivitas-aktivitas anak-anak kita di dalam Ramadan ini. Maka ayah bunda miliki silabusnya,
dan miliki instrumen-instrumen untuk mengukur ketercapaian anak-anak kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Oke. Mitra Desi, terima kasih atas kebersamaannya. Juga terima kasih buat mitra yang sudah share siaran kami, juga sudah memberikan love-nya di Makasih. di siaran kami. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat mitra Desi yang sudah stay tune di 107.7 FM. Terima kasih. Next, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pembahasan yang lebih menarik dan tentunya seputar Ramadan. Dan insya Allah Rabu depan atau Jumat depan kita akan kembali mengudara dengan program dan tema yang lebih menarik lagi. Oke, Mitra Desi, Dara pamit undur diri bersama Umi Anik Ratnawati MPDI. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.